Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Scrapbook dalam pembelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam pada materi Sistem Pencernaan Manusia di kelas 5 SD Negeri 016555 Aiktarum. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Yang saya hormati Ibu Beta Rapita Silalahi, SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar. Sebelum itu saya akan membacakan surah As-Saff dari ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baiklah, langsung saja ke pembahasan, yaitu yang pertama, bab 1, latar belakang. Proses pembelajaran pada jenjang sekolah dasar di Indonesia menggunakan pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran ini bukanlah guru yang berperan aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar, melainkan peserta didik yang berperan aktif di dalamnya. Menurut John Dewey, pembelajaran model IPA adalah pendekatan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan interaksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam kehidupannya. Secara psikologis, pembelajaran IPA sangat sesuai dengan tahap perkembangan anak pada umur 0 sampai 12 tahun. Kondisi perkembangan intelijensi, fisik, dan sosioemosional anak tumbuh dan berkembang secara terpadu. Oleh karena itu, pembelajaran secara integral atau terpadu merupakan strategi yang efektif dalam membantu mengembangkan potensi anak. Pembelajaran yang dipergunakan dalam mengajarkan muatan pelajaran IPA yang fokusnya pada materi sistem pencernaan manusia digunakan untuk meningkatkan kosakata ilmiah dalam materi tersebut dan meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Serta selama proses pembelajaran siswa diharapkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan sehingga mampu meningkatkan minat belajar siswa dan hasil belajar yang menyeluruh, sehingga materi yang diajarkan menjadi bermakna dan mudah diingat siswa. Dari beberapa media inovatif, terdapat salah satu yang menangani permasalahan tersebut, yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran scrapbook. Menurut Herdiana, tahun 2015, halaman 4, scrapbook berasal dari kata scrap yang dalam bahasa Inggris artinya barang sisa. Scrapbook merupakan seni kreatif menempel foto, barang-barang sisa, dan sejenisnya pada sebuah media atau biasanya kertas. Tapi meskipun namanya scrap, bahan pembuat scrapbook kini semakin berkembang, tidak melulu dari barang bekas, malah sekarang agar lebih indah scrapbook dibuat dengan menggunakan bahan-bahan khusus untuk scrapbooking. Scrapbook merupakan media yang termasuk dalam golongan dua dimensi berupa sebuah buku yang di dalamnya terdapat berbagai tema tertentu yang komposisinya dari foto, memorabilia, gambar, quote, catatan penting, clipping, dan lain sebagainya, dengan cara pembuatan dirangkai menjadi sebuah karya seni kreatif, handmade, atau dalam pembuatannya menggunakan tangan dengan teknik lipat dan menempel. Penggunaan media pembelajaran scrapbook IPA mampu membantu guru ketika penyampaian materi pembelajaran dengan siswa diajak untuk bermain dan mengingat. Dalam pembuatan scrapbook dapat dibuat dengan handmade atau buatan tangan, sehingga pembuat dapat memadukan dengan tema apa yang dikehendakinya. Penggunaan media scrapbook bisa digunakan sebagai melatih keterampilan menulis,
Siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan penggunaan media pembelajaran scrapbook ini dapat menambah motivasi peserta didik dalam belajar bahasa Indonesia khususnya pada kegiatan pembelajaran menulis. Memberikan kesimpulan bahwa para siswa akan lebih mudah membaca teks deskriptif dengan menggunakan metode scrapbook karena dapat menjadi metode yang menarik bagi pelajar, mempertimbangkan alasan-alasan yang telah diuraikan, sebuah media pembelajaran yang dapat mempermudah siswa belajar, IPA, dapat dipelajari dengan asik dan dimanapun, dan memotivasi belajar siswa. Maka peneliti mengkaji penelitian pengembangan media pembelajaran dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Scrapbook pada materi Sistem Pencernaan Manusia kelas 5 SD Negeri 016555 Aiktarum. Kemudian, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang terjadi adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan media pembelajaran yang bervariasi jarang digunakan oleh guru. Hal tersebut disebabkan terbatasnya media pembelajaran dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, guru kurang dalam menggunakan model pembelajaran dalam pembelajaran IPA, masih dominan ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian yang ketiga, guru juga masih mendominasi pembelajaran di dalam kelas dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran terkesan kurang menarik dan monoton. Kemudian batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan, peneliti membatasi pada kurangnya media pembelajaran yang digunakan sebagai penunjang pembelajaran di SD Negeri 016555 Aiktarum dan guru yang kurang memodifikasi pembelajaran IPA pada materi Sistem Pencernaan Manusia. Media pembelajaran yang dikembangkan yaitu media pembelajaran scrapbook IPA materi Sistem Pencernaan Manusia kelas 5 SD Negeri 016555 Aiktarum. Selanjutnya perumusan masalah. Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut, yaitu pengembangan media pembelajaran scrapbook dalam pembelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam pada materi Sistem Pencernaan Manusia kelas 5 SD Negeri 016555 Aiktarum. Selanjutnya tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan media scrapbook dalam pembelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam pada materi Sistem Pencernaan Manusia kelas 5 SD Negeri 016555 Aiktarum. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambahkan pengetahuan, selain itu dapat memberikan referensi dan wawasan ketika kegiatan pembelajaran dengan penggunaan media, khususnya media pembelajaran IPA berupa media pembelajaran scrapbook. Kemudian manfaat praktis. Manfaat praktis merupakan manfaat yang didapatkan pada hasil penelitian ini, sifatnya praktis untuk kegiatan pembelajaran. Manfaat itu ditunjukkan kepada pihak terkait antara lain siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Pertama, bagi siswa, membuat siswa lebih tertarik dan memberikan alternatif media dalam pembelajaran IPA kepada siswa sehingga siswa dapat belajar dengan konsep baru. Kemudian bagi guru, mampu memberikan wawasan mengenai alternatif media pembelajaran yang menarik dan bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran IPA, serta memberikan memotivasi guru untuk mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran scrapbook. Kemudian bagi sekolah, berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan rujukan bagi sekolah dan guru mengenai perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu pembelajaran pada media ilmu pengetahuan alam berupa media pembelajaran scrapbook sehingga mampu meningkatkan pendidikan sekolah. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Pengertian belajar menurut Erjechne dalam Suprijono tahun 2012, halaman 2, belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan disposisi atau kapasitas yang diraih seseorang melalui perbuatan,
Transformasi di posisikan tersebut tidak didapatkan seketika dalam proses pertumbuhan pada seseorang secara ilmiah. Adapun menurut Skinner dalam Dimyati tahun 2013 halaman 9 bahwa belajar merupakan suatu perilaku di saat seorang sedang belajar sehingga responnya akan berubah semakin membaik, sedangkan menurut E.R. Hilgard dalam Susanto tahun 2013 halaman 3, belajar merupakan suatu bentuk perubahan tindakan yang terjadi pada lingkungannya. Berdasarkan beberapa pengertian tentang definisi dari belajar, bisa diambil kesimpulan bahwasannya belajar merupakan aktivitas yang dikerjakan seseorang dengan sengaja yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan suatu informasi, konsep, pengetahuan, dan pemahaman bersifat konstan dan berbekas untuk memodifikasi atau memperteguh perilaku. Kemudian teori belajar. Beberapa teori belajar yang mendasari pembelajaran, adapun beberapa teori yang mendasari pembelajaran dalam Sapriati tahun 2011 halaman 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori Piaget, perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Sapriati tahun 2011 halaman 1 sampai 19. Piaget mengajukan 4 konsep inti untuk menerangkan mengenai perkembangan kognitif, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrium. Ada 4 tahap dalam perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Sapriati, yaitu 1. Tahap sensori motorik umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua tahap praoperasional umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret umur 7 sampai 11 tahun dan yang keempat tahap operasional formal yaitu umur 7 sampai 15 tahun. Yang kedua, teori Brunner. Brunner adalah salah satu ahli psikologi perkembangan dan ahli kognitif. Beliau berpendapat bahwasannya belajar merupakan aktivitas pengelolaan informasi. Kegiatan pengelolaan informasi tersebut meliputi pembentukannya kategori-kategori dari berbagai kategori terciptanya peluang yang saling keterkaitan, biasanya disebut dengan kodin. Teori belajar Brunner dikatakan sebagai teori belajar penemuan. Brunner mengembangkan model belajar penemuan. Pada prinsipnya model tersebut siswa diberikan kesempatan mendapatkan informasinya secara mandiri dengan bantuan guru yang didukung menggunakan benda konkret. Hal tersebut mengharuskan guru menciptakan pembelajaran semakin menarik untuk siswa. Pemusatan perhatian ini berkaitan dengan pembuatan benda nyata, media pembelajaran scrapbook yang menarik minat belajar siswa. Kemudian teori Gardner. Menurut Gardner dalam Sapriati tahun 2011 halaman 148 sampai 149, belajar merupakan proses yang memberikan kesempatan seseorang untuk merubah tingkah lakunya cukup cepat dan perubahan berlangsung relatif tetap sehingga tidak perlu terjadi perubahan yang berulang kali ketika berhadapan lagi dengan situasi yang baru. Ada beberapa ciri penting mengenai belajar, yaitu belajar suatu proses yang bisa dikerjakan oleh manusia. Belajar berkaitan dengan interaksi si pelajar atau pelaku pelajar dan lingkungannya. Belajar dikatakan terjadi ketika terdapat perubahan tingkah laku yang bertahan lumayan lama selama kehidupan orang tersebut. Kemudian hasil belajar. Hasil belajar merupakan transformasi perilaku secara menyeluruh, tidak hanya salah satu aspek potensial kemanusiaan saja oleh Suprijono tahun 2012 halaman 7. Selain itu menurut Bloom, hasil belajar meliputi ranah kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam Susanto tahun 2013 halaman 6. Sementara menurut Lidengren dalam Susanto tahun 2013 halaman 7, hasil pembelajaran mencakup informasi, kecakapan, pengertian, dan sikap
Sederhananya, hasil belajar merupakan kemampuan yang didapatkan sesudah aktivitas pembelajaran berlangsung, sebab belajar sebuah proses seorang ketika mendapat sesuatu. Kemudian sumber belajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar mempunyai peran penting dalam penyusunan media pembelajaran. Berikut pandangan mengenai definisi sumber belajar menurut para ahli dalam Prastowo tahun 2015 halaman 20-21 adalah: A. Menurut website BCED, sumber belajar diartikan sebagai informasi yang ditampilkan dan disimpan dengan bermacam-macam bentuk media. B. Menurut Sujana dan Rifai, sumber-sumber belajar adalah semua daya yang mampu digunakan sebagai pemberi kenyamanan serta kemudahan pada seseorang ketika sedang belajar. C. Menurut Anita, sumber belajar adalah semua yang mampu dipergunakan dalam hal memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Ditarik kesimpulan bahwasanya sumber belajar merupakan fakta, ide, orang, benda, data, dan lainnya yang ditampilkan dan disimpan dengan bermacam-macam bentuk media digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar. Kemudian media pembelajaran asal dari bentuk jamak kata medium yang merupakan pengantar atau perantara ensiluhan. Melalui teori ekologi media mengemukakan bahwa medium merupakan pesan. Asumsi dari teori ini yaitu: 1. Media sebenarnya segala sesuatu yang digunakan oleh manusia. 2. Media mempengaruhi persepsi dan menciptakan pengalaman. Dan yang ketiga, media mendekatkan dengan dunia dalam konteks pendidikan. Arsyad 2014 halaman 4 mengartikan media pembelajaran sebagai alat bantu yang digunakan pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya Hamdani tahun 2011 halaman 243 menyampaikan bahwa media pembelajaran merupakan semua yang dapat menyampaikan pesan, menstimulus pikiran, perasaan, dan keinginan siswa sehingga dapat mendorong terbentuknya proses belajar dari diri siswa. Media pembelajaran dipergunakan dalam hal mempermudah guru ketika menyampaikan materi pelajaran yang telah disediakan serta meringkan siswa untuk memahami apa yang akan disampaikan oleh guru melalui media tersebut. Berdasarkan definisi tersebut disimpulkan bahwa media mampu diartikan sebagai semua yang bisa dipergunakan sebagai alat bantu guru untuk memudahkan penyampaian pesan dalam pembelajaran kepada siswa serta merangsang pikiran dan memotivasi siswa agar memiliki minat belajar. Kemudian landasan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran menjadi komponen yang penting pada pembelajaran dan berperan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran didasarkan pada beberapa landasan dalam Hamdani tahun 2011 halaman 255 sampai 256 menyebutkan dua landasan pemakaian media pembelajaran, yakni landasan filosofis dan psikologis. Landasan filosofis mempertimbangkan penggunaan media dengan menilai bahwa siswa mempunyai motivasi, harga diri, kepribadian, dan kemampuan berbeda dengan yang lainnya. Sedangkan landasan psikologis menilai bahwasannya anak lebih gampang mempelajari sesuatu yang sifatnya konkret daripada abstrak. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. 1. Melihat benda yang ada atau fenomena yang telah terjadi di masa lalu sehingga siswa dapat memahami dengan mudah. Yang kedua, memperhatikan benda yang tidak bisa dijangkau, baik karena jarak, berbahaya, maupun terlarang. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ilustrasi yang nampak mengenai benda yang sulit ditemui sebab ukuran yang tidak mungkin. Keempat, mendengarkan bunyi yang sulit didengar oleh indera pendengar secara langsung. Kelima, memperhatikan binatang dengan teliti karena hewan tersebut tidak bisa dilihat secara langsung sebab sulit menangkapnya.
6. Memperhatikan fenomena yang jarang ditemui. Ketujuh, mengamati benda-benda yang sangat mudah hancur atau tidak tahan lama di sekitar kita. 8. Dapat dengan mudah membandingkan sesuatu di sekitar kita dengan mudah. 9. Dapat melihat sesuatu peristiwa yang berlangsung secara lambat dan juga secara cepat. Ke-10. Mampu belajar sesuai karakteristik, minat, kemampuan, dan ritmenya masing-masing. Sementara itu, Kemp dan Dayton dalam Kustandi dan Sutjipto tahun 2013 halaman 20 berpendapat bahwa terdapat 3 fungsi utama media, yaitu yang pertama memberi motivasi peminatan atau tindakannya, yang kedua menampilkan informasi, yang ketiga penyampaian instruksi. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran. Ashar tahun 2011 halaman 44 membagi media pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi yang dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Media visual merupakan media yang menggunakan indera penglihatan, antara lain media cetak, prototipe, serta media realitas lingkungan sekitar. Yang kedua, media audio merupakan jenis media dengan menggunakan indera pendengarnya, antara lain CD player, radio, dan tape recorder. Kemudian yang ketiga, media audio visual merupakan ragam media dengan melibatkan indera penglihatan dan pendengaran, antara lain televisi, film, dan video. Yang keempat, media multimedia merupakan jenis media multimedia merupakan jenis media interaktif yang berbasis personal komputer dan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi makin pesat dan mendorong usaha dalam pembaharuan pada pemanfaatan proses pembelajaran. Para pendidik diwajibkan agar mampu memakai alat-alat yang sudah tersedia di sekolah yang sesuai terhadap perkembangan teknologi. Penentu media pembelajaran yang akan dibuat diharuskan untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Media yang dipilih diharuskan mendukung tujuan yang akan dicapai. Kedua, senada serta sesuai dengan mental siswa dan kebutuhan akan tugas pembelajaran. Ketiga, luas, praktis, dan tahan lama. Keempat, media mudah digunakan. 5. Keefektifan pengelompokan sasaran. Dan yang keenam, harus memperhatikan mutu dan teknik pengembangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidik harus memiliki kreativitas dan pengetahuan yang luas sehingga mampu menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif, dan pengetahuan yang luas sehingga mampu menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif, selaras dengan standar kompetensi, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan media pembelajaran IPA Scrapbook, suatu media yang dikembangkan dalam bentuk media grafis cetak sebagai referensi media pembelajaran yang inovatif dan kreatif bagi pembelajaran IPA. Selanjutnya, pengertian IPA. Sains atau IPA menurut Susanto tahun 2013 halaman 167 adalah kegiatan manusia untuk memahami alam semesta dan isinya dengan mengamati sasaran dengan tepat, serta memakai prosedur dan dipaparkan melalui penalaran sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Samatowa tahun 2016 halaman 3, IPA membahas tentang gejala-gejala alam di sekitar kita yang disusun secara sistematis yang didasarkan hasil percobaan dari pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Menurut Kane dan Evans tahun 1993 halaman 4 mengungkapkan bahwa sifat dasar IPA menjadi 4 unsur, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, IPA sebagai sikap, dan IPA sebagai teknologi. Kemudian pengertian IPA SD.
Proses pembelajaran IPA terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Sedangkan menurut Samatowa tahun 2016 halaman 5, IPA untuk sekolah dasar sebagai disiplin ilmu penerapannya dalam masyarakat membuat pendidikan IPA sangat penting. Pendidikan perlu memberikan kesempatan untuk melatih keterampilan-keterampilan proses IPA yang dimodifikasi sesuai dengan tahapan perkembangan kognitifnya. Pembelajaran IPA SD diungkapkan oleh Susanto tahun 2013 halaman 171 adalah sesuatu muatan pelajaran yang diajarkan untuk sekolah dasar. Konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep yang sudah terpadu sebab tidak terpisah dengan sendiri-sendiri, seperti muatan pembelajaran biologi, kimia, dan fisika. Pembelajaran sains adalah pembelajaran dengan dasar pada prinsip-prinsip proses di mana mampu menumbuhkan sikap ilmiah siswa mengenai konsep-konsep IPA. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran IPA di sekolah dasar dilaksanakan melalui percobaan secara sederhana sehingga peserta didik tidak diarahkan untuk menghafal terkait konsep IPA. Dari beberapa kegiatan tersebut mengenai pembelajaran IPA, peserta didik bisa memperoleh pengalaman secara langsung dengan cara diskusi, penyelidikan sederhana, dan pengamatan. Kemudian sistem pencernaan manusia. Materi yang digunakan peneliti dalam pembuatan dan pengembangan media pembelajaran scrapbook kelas 5 merupakan muatan pembelajaran IPA. Materi sistem pencernaan manusia terdapat pada KD 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia, dan KD 4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Kedua, KD tersebut terdapat pada tema 3 semester ganjil kelas 5, yaitu makanan sehat. Indikator yang peneliti kembangkan dalam media pembelajaran IPA scrapbook kelas 5 SD negeri 016555 Aitarum sebagai berikut. 3.3.1 menyebutkan organ pencernaan pada manusia. 3.3.2 menjelaskan alur perjalanan makanan pada sistem pencernaan manusia. 3.3.3 menganalisis fungsi organ pada sistem pencernaan manusia. 3.3.4 menemukan gangguan pada sistem pencernaan manusia. 3.3.5 memberikan contoh cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. 4.3.1 membuat kreasi gambar mengenai fungsi dan alur sistem pencernaan manusia. Kemudian scrapbook. Secara harfiah, scrapbook lebih mengarah kepada salah satu cabang seni, yaitu kreativitas menempel dan melipat suatu foto dengan memakai media yang berbahan kertas serta menghiasinya dengan kreatif sehingga menjadikan karya yang menarik. Media ini berupa handmade yang dibuat dengan kertas karton maupun kertas asturo ataupun biasa dengan kertas lainnya sesuai dengan kebutuhan. Menurut Hardiana tahun 2015 halaman 4, scrapbook berasal dari kata scrap yang dalam bahasa Inggris artinya barang sisa. Scrapbook merupakan seni kreatif menempel foto, barang-barang sisa, dan sejenisnya pada sebuah media, biasanya kertas. Tapi meskipun namanya scrap, bahan pembuatan scrapbook kini semakin berkembang, tidak melulu dari barang bekas, malah sekarang agar lebih indah, scrapbook dibuat dengan menggunakan bahan-bahan khusus untuk scrapbooking. Melihat berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya scrapbook dapat dikatakan masuk ke dalam seni yang berbentuk dua dimensi, seperti buku dan tema yang bermacam-macam tersusun atas quote, foto, clipping, gambar, catatan penting, memorabilia, dan lain sebagainya, yang dikemas ke dalam suatu karya seni kreatif hasil kerajinan tangan serta dalam pembentukannya memakai teknik lipat dan tempelan. Terdapat beberapa karakteristik scrapbook yang bisa dipergunakan dalam hal ini sebagai media pembelajaran, yaitu A. Bentuknya buku, B.
B. Tema harus selaras terhadap tujuan pembelajarannya. C. Materi atau data yang dipakai pada scrapbook harus memfokuskan mengenai bahasa materi yang akan diajarkan. D. Sebisa mungkin mengurangi hiasan yang tidak diperlukan karena tujuan utamanya adalah sebagai media pembelajaran. Dari beberapa karakteristik scrapbook di atas, maka diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan media scrapbook agar selaras dengan tujuan media yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, kelebihan scrapbook. Keunggulan dari media scrapbook yang peneliti kembangkan adalah sebagai berikut. 1. Menarik. Scrapbook dibuat dari bermacam-macam catatan berharga, gambar cetak, foto, dan masih banyak lagi. Dengan ditambah berbagai hiasan yang berguna untuk mempercantik tampilannya supaya lebih indah dan menarik dipandang. Kedua, bersifat realistis. Ketika menunjukkan pokok bahasan melalui scrapbook, mereka bisa menampilkan suatu objek yang bersifat nyata dengan perantara gambar cetak dan foto. Ketiga, mampu mengatasi masalah terhadap terbatasnya ruang dan waktu. Media scrapbook mampu menjadi sebuah alternatif pemecahan masalah. Keempat, gampang pembuatannya. Cara menciptakan scrapbook tidak sesulit yang dipikirkan. Kelima, dalam membuat scrapbook, bahan serta alatnya sangat mudah sekali didapatkan. Keenam, desain mampu dibuat atas kebutuhan pengguna. Scrapbook bisa dibuat berdasarkan kebutuhan pembuatnya. Kemudian kelemahan dari scrapbook. Sedangkan beberapa kelemahannya atau kekurangan dari scrapbook yaitu yang pertama, dalam pembuatan scrapbook waktu yang digunakan relatif membutuhkan cukup banyak waktu. Kedua, gambar yang kompleks tidak efisien terhadap proses belajar. Menggunakan gambar sangat kompleks dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pemusatan perhatian peserta didik sehingga pokok bahasan yang dipaparkan saat proses pembelajaran tidak akan efektif dan peserta didik merasa sulit untuk memahaminya. Kelemahannya yang dipaparkan perlu adanya solusi untuk meminimalisir kekurangan media scrapbook. Dari analisis yang dilakukan peneliti menemukan solusi yaitu mendesain dan menyusun scrapbook dengan tingkat kerumitan sedang atau normal, namun masih terlihat menarik, serta gunakan gambar atau foto secukupnya sesuai pokok bahasan tanpa menambah hiasan yang berlebihan. Kemudian bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian dan pengembangan atau research and development atau R&D. Menurut Sukma Dinata tahun 2013 halaman 164, peneliti dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Jenis penelitian dan pengembangan dipilih karena peneliti mengembangkan produk berupa media pembelajaran. Kemudian subjek dan objek. Subjek penelitian dilakukan di SD Negeri 01655 Aektarum. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 27 orang siswa dan siswi. B. Objek penelitiannya. Objek dari penelitian ini adalah media pembelajaran scrapbook dalam pembelajaran IPA, materi sistem pencernaan manusia kelas 5 SD Negeri 01655 Aektarum. Kemudian lokasi atau tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini di SD Negeri 01655 Aektarum pada tahun 2019 di bulan Juli, tepatnya libur kuliah. Saya mengajar di sekolah SD Negeri 01655 Aektarum selama 3 minggu. Maka selama kurang lebih 1 bulan itu saya mengamati dan memperhatikan bagaimana kegiatan di sekolah tersebut, khususnya di kelas 5,
di kelas tempat saya mengajar, khususnya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data. Untuk mendapatkan hasil evaluasi baik tentunya diperlukan data. Penelitian ini terdiri dari data kevalitan produk dan data kepraktisan media. Berikut data kevalitan dan kepraktisan media. Kualitas media scrapbook ditentukan dari ahli media dan ahli materi. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti setelah mendapatkan penilaian hasil validasi dari ahli media dan ahli materi diolah dari data kualitatif yang diubah menjadi data kuantitatif. Media buku scrapbook yang dikembangkan dilihat dari kevalitan. Suatu media harus melalui penilaian atau validasi yaitu Neni Hermita SPD MPD sebagai ahli media, Singgi Adi Prasetyo SSN MPD sebagai ahli media, dan DRA Julfa Amrina MPD sebagai ahli materi. Kualitas media scrapbook ditentukan dari ahli media dan ahli materi. Penilaian dilakukan dengan mengisi angket validasi ahli media dan ahli materi yang sudah disediakan oleh peneliti. A. Penilaian media oleh ahli media. Yang pertama, penilaian media pada validator ahli media. Validasi pertama skor 37, validasi kedua skor 52. Kemudian presentasi kevalitan 37 dibagi 56 dikali 100% sama dengan 66,7%. Presentasi kevalitan validasi kedua 52 dibagi 56 kali 100% dan sama dengan 92,85%. Kriteria kualitatif yang validasi pertama layak digunakan dengan revisi. Kemudian kriteria kualitatif validasi kedua layak digunakan. Pada validasi pertama adalah 66,07%, sehingga media scrapbook pada validasi ahli media pertama termasuk dalam kategori layak digunakan dengan revisi, sedangkan hasil validasi kedua setelah dihitung presentasi kevalitan secara keseluruhan pada validasi kedua adalah 92,85%, sehingga media scrapbook pada validasi ahli media pertama termasuk dalam kategori layak digunakan. Selanjutnya penilaian media oleh ahli materi. Hasil penelitian validasi pertama skornya 46, presentasi kevalitannya 34 dibagi 52 kali 100% sama dengan 65,38. Kriteria kualitatifnya layak digunakan tetapi dengan revisi. Kemudian validasi kedua skornya 51, 47 dibagi 52 kali 100% sama dengan 90,38%. Kriteria kualitatifnya layak digunakan. Validasi pertama dari hasil validasi ahli media pertama setelah dihitung presentasi kevalitan secara keseluruhan. Pada validasi pertama adalah 65,38%, sehingga media scrapbook pada validasi ahli media pertama termasuk dalam kategori layak digunakan tapi dengan revisi. Kemudian sedangkan hasil validasi kedua setelah dihitung presentasi kevalitan secara keseluruhan pada validasi kedua adalah 90,38%, sehingga media scrapbook pada validasi ahli media pertama termasuk dalam kategori layak digunakan. Kemudian penilaian kepraktisan media. Menurut guru, kepraktisan media scrapbook dapat dilihat dari angket respon guru terhadap media scrapbook. Menjelaskan hasil angket respon guru di sekolah tersebut. Respon guru yaitu nama guru Irmayanti SPD. Skor 73, skor maksimal 76, presentasinya 73 dibagi 76 dikali 100% sama dengan 96,0,5%.
Keterangannya sangat baik. Dari hasil angket respon guru terhadap media scrapbook sebanyak 96,5%, sehingga media buku pop-up tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yaitu yang pertama hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 5 SD Negeri 016555 Ektarum. Penelitian ini melibatkan ahli media, ahli materi, serta guru dalam penilaian kelayakan media pembelajaran scrapbook. Hasil validasi media oleh dosen ahli media pertama dilakukan sebanyak 1 kali, sehingga pada validasi kedua menghasilkan presentasi sebanyak 92,85% dengan kategori layak digunakan. Validasi ahli media oleh validator kedua juga dilakukan sebanyak 2 kali, dengan hasil pada validasi kedua memperoleh presentasi sebanyak 96,05% dengan kategori layak digunakan. Dan validasi media oleh dosen ahli materi dilakukan sebanyak 2 kali dengan presentasi pada validasi kedua sebanyak 90,38% dengan kategori media layak digunakan. Setelah media scrapbook sudah melalui validasi dan dinyatakan layak digunakan, kemudian media scrapbook dapat digunakan untuk uji coba dalam pembelajaran di kelas 5, khususnya pembelajaran IPA, Sistem Pencernaan Manusia. Uji coba media dilakukan di satu sekolah, yaitu SD Negeri 016555 Ektarum. Selanjutnya pembahasan. Media scrapbook dikembangkan atas dasar dari hasil observasi wawancara tidak terstruktur yang dilakukan di 2 sekolah dasar, yaitu SD Gonting Malaha, SD Napawonodadi, di mana ketika melakukan pembelajaran dimiliki oleh sekolah melakukan pembelajaran pada kelas 5 tidak disertai dengan penggunaan media. Hal ini disebabkan karena minimnya media yang dimiliki oleh sekolah. Sebenarnya setiap sekolah mempunyai media untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Akan tetapi media yang dimiliki sekolah hanya media tertentu saja, sehingga guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas hanya mengacu pada buku saja tanpa menggunakan media. Berdasarkan penemuan permasalahan ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengembangan, yaitu buku scrapbook untuk kelas 5 yang bertujuan agar meningkatkan minat belajar siswa serta pembelajaran lebih menarik. Bab 5, kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan dari penelitian, pengembangan, dan pembahasan pada pembelajaran IPA, materi Sistem Pencernaan Manusia kelas 5 SD Negeri 016555 Ektarum, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran IPA scrapbook dikembangkan atas pro-research melalui observasi dan wawancara serta angket kebutuhan guru dan siswa. Dapat diketahui desain pengembangan media pembelajaran IPA scrapbook ini dibuat berbentuk buku dengan beberapa halaman terdiri atas materi Sistem Pencernaan Manusia, kegiatan diskusi, memaparkan hasil diskusi, kegiatan mengamati, serta dengan menggunakan teknik lipat dan tempel. Pemakaiannya dengan cara ditarik, dibuka, dan menutup item yang dapat memudahkan siswa mempelajari materi Sistem Pencernaan Manusia. Yang kedua, media pembelajaran IPA scrapbook ini dikembangkan berdasarkan penilaian para ahli. Media tersebut telah memenuhi kriteria valid dari ahli media, mendapatkan presentase 92%, sangat layak. Ahli materi mendapatkan presentase 90%, sangat layak. Dan yang terakhir dari guru mendapatkan presentase 96%, sangat layak. Terima kasih. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal seminar saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.